Shalom adik-adik, selamat malam. Kita mau persekutuan anak di malam hari ini. Nah, gimana kabar adik-adik? Pasti baik ya. Nah, adik-adik, walaupun masa corona pandemi ini kita nggak bisa beribadah bersama, tapi kita harus tetap taat beribadah di dalam rumah dan disiplin. Pakai baju yang rapi ya. Jangan sembarangan berpakaian ya adik-adik. Jika kita di dalam Tuhan, maka Tuhan terus ada di dalam kita. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu bersama yaitu Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Pakai gaya ya, biar badan kita sehat. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yuk kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau berdoa ya adik-adik. Dengan sungguh-sungguh lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau malam ini kami masih diberikan kesehatan untuk beribadah kepada Engkau. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Engkau dan kami boleh terus tinggal di dalam Engkau, dan biarlah firman yang kami dengar boleh bertumbuh di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, hari ini Cici akan melanjutkan firman Tuhan yang minggu kemarin. Minggu kemarin itu Cici Hela ada bawa firman Tuhan tentang Musa. Pinter, Musa. Tapi Musanya sampai dia membelah laut. Lalu setelah membelah laut, gimana Ci ceritanya? Nah, hari ini Cici akan melanjutkan firman Tuhan. Ya, sebelumnya kita semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, mendengarkan firman Tuhan. Kami akan memulai mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tadi Cici ada bilang apa? Cici mau melanjutkan tentang Musa. Jadi, setelah Musa dan bangsa Israel lewat laut yang sudah terbelah, mereka masih berjalan. Masih berjalan pada mereka masih menuju tanah yang Tuhan janjikan, yaitu tanah Kanaan. Tanah Kanaan. Tapi sebelum itu Tuhan menyuruh Musa naik. Naik kemana Ci? Naik ke Gunung Sinai. Ngapain ke Gunung Sinai? Ya, Musa ke Gunung Sinai. Ya, ngapain Ci tadi? Musa itu ke Gunung Sinai mau mengambil tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu apa, Ci? Tabut perjanjian itu yang isinya 10 hukum Tuhan. 10 hukum Taurat ya. Jadi Musa naik ke atas.
Musa. Sehari, 2 hari, kok nggak turun-turun ya? Loh, bangsa Israel mulai, kok nggak turun-turun nih, Musanya kemana nih? Mereka berpikir kalau Musa itu mati. Ya, Musa mati nggak? Tidak, Musa memang masih di atas, masih bertemu dengan Allah. Ya, jadi bangsa Israel, Musa sudah mati nih. Wah, tidak ada yang memimpin. Kita tidak ada Tuhan lagi. Kita harus buat Tuhan yang baru, Allah yang baru. Mereka buat apa kira-kira? Ada yang tahu? Ya, tadi Cici sudah kasih lihat gambarnya ya. Dia, bangsa Israel, membuat apa ini? Ci, kok kayak sapi, Ci? Iya, benar. Seperti sapi, namanya lembu, tapi dari emas. Jadi ini adalah patung, ya, bukan sapi beneran, bukan lembu beneran. Jadi ini adalah patung yang dibuat dari mana? Emas. Emasnya dari mana, Ci? Mereka mengumpulkan semua emas bangsa Israel. Ya, jadi sini yang punya emas, dikumpulin, kita buat patung. Ya. Lalu mereka nggak hanya membuat patung, nggak hanya membuat patung didiemin aja, enggak. Tapi mereka menyembahnya. Boleh gak nyembah patung? Tidak boleh. Memang patung bisa bergerak, patung bisa berbicara, bisa makan? No, ya. Masa kita menyembah patung? Jadi bangsa Israel salah gak? Salah. Mereka menyembah patung itu salah. Lalu ketika Musa sudah turun dari Gunung Sinai membawa tabut perjanjian, 2 loh batu ya, tabut perjanjian atau 2 loh batu, isinya 10 hukum Taurat ya, diingat ya. Jadi waktu itu Musa turun. Wah, mukanya senang ya, mukanya senang tuh, yang sebelah sini, mukanya senang lah, membawa tabut Tuhan, tabut perjanjian, senang, senyum-senyum. Nyampe di bawah, loh, kok Musa lihat itu lagi ngapain tuh pada begitu? Itu apaan tuh yang warna kuning itu, emas ya? Loh, apa itu? Wah, Musa melihat bangsa Israel membuat patung itu lalu menyembahnya. Musa marah. Musa marah ya. Marah sama siapa? Bangsa Israel ya. Mereka tidak mau menunggu, mereka tidak mau taat, maunya cepat-cepat, maunya punya Allah yang lain. Ya, Musa marah. Lalu ketika Musa marah, Musa tabutnya Musa banting, pecah. Lalu nanti Musa naik lagi, membuat tabut perjanjian lagi, lalu Musa turun lagi. Setelah Musa turun, Tuhan, bangsa Israel sudah tidak lagi menyembah patung. Ya, setelah tidak lagi menyembah patung, mereka kembali kepada Tuhan. Tuhan menyuruh Musa membuat kemah. Kemah buat apa, Ci? Kemah suci. Isinya apa sih? Isinya tabut perjanjian Tuhan. Jadi tabut perjanjian Tuhan tidak di depan aja begitu saja, tetapi di dalam tenda. Musa membuat tenda. Disuruh siapa? Disuruh Tuhan ya. Lalu setelah membuat tenda, mereka menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mereka masih harus lanjut. Mereka belum sampai di tanah Kanaan. Mereka belum sampai. Jadi mereka tetap harus jalan. Setelah jalan, Musa masih memimpin. Ayo, kita jalan ke tanah Kanaan. Lalu, tapi di tanah Kanaan ini gak kosong. Ada orang di dalamnya. Ya. Jadi Musa suruh orang-orang mengintai. Tahu mengintai? Coba lihat mata-mata. Lihat di dalamnya ada apa aja sih? Wah, itu orangnya. Wah, itu buahnya. Wah, kayak gitu makanannya. Wah, kayak gitu rumahnya. Mereka disuruh lihat. Lalu setelah mereka pergi ke Kanaan itu, lihat mata-mata, mereka pulang lagi. 2 orang. Pengintainya banyak, ya mata-matanya banyak, nggak hanya 2 orang.
apa sih? Buah anggur ya. Anggur besar-besar gak? Wah, sebesar orangnya. Wah, berarti besar-besar. Wah, kelihatannya enak seger ya. Dua orang ini bawa anggur. Nih, kayak gini nih buahnya. Bagus banget, cantik banget. Wah, sangat cantik tanahnya. Sangat subur. Subur itu tanahnya bagus ya. Sangat subur. Bagus. Tapi orang-orang yang lain, tahu gak di dalamnya itu orangnya raksasa. Raksasa tahu? Besar, ya, besar. Lebih besar daripada Cici, lebih tinggi daripada Cici, lebih besar badannya daripada Cici. Besar. Di dalamnya orangnya raksasa. Mereka takut, aduh, kita gak bisa deh kesana, gak bisa udah. Soalnya di situ orangnya besar. Nanti kita dibunuh. Ya, gak bisa, kita gak bakal bisa masuk. Mereka sudah pikirnya yang aneh-aneh, gak bisa masuk. Tapi dua orang itu enggak kok, tanahnya bagus, tanahnya subur. Ya, akhirnya mereka bisa masuk gak? Bisa. Ya, Tuhan yang membuat mereka masuk. Ketika Tuhan sudah bilang, itu tanah akan menjadi tanah Israel, tanah itu akan menjadi tanah Israel. Tidak akan berubah. Mau siapa, mau orangnya raksasa, tetap saja Tuhan yang menyuruh akan terjadi. Ya, sampai Musa sudah tua mengantarkan, ya, tahun-tahunnya panjang sebelum bangsa Israel masuk sampai di tanah perjanjian. Tuh Musa itu sudah tua. Musa sudah tua. Kalau sudah tua itu namanya sudah tua. Semakin sehat, semakin semangat, atau semakin lesu, semakin capek. Yang mana? Semakin lesu dan semakin capek. Jadi Musa sudah capek, ya, lesu, sudah tua. Ya, akhirnya Musa stop membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Siapa yang melanjutkan? Ada yang melanjutkan. Ya, nanti akan ada firman Tuhan yang melanjutkan. Siapa sih yang membawa bangsa Israel masuk? Ya, akhirnya Musa sudah mati. Ya, sudah meninggal karena sudah tua. Ya, lalu apa sih Ci yang mau Cici ajarkan sih sebenarnya? Aku mau udah tahu cerita Musa. Aku mau udah tahu dari keluar dari tanah Mesir sampai nanti mati. Aku sudah tahu apa sih? Kita mau melihat Tuhan tuh menjanjikan tanah Kanaan itu dari kapan sih? Wah, udah lama, dari Abraham. Tuhan sudah bilang ke Abraham kalau nanti keturunan Abraham akan masuk tanah perjanjian. Ya, yaitu bangsa Israel. Tuhan janji nanti bangsa Israel, keturunan Abraham akan masuk tanah perjanjian. Sekarang ditepati gak? Ditepati. Ya, Musa membawa mereka. Disuruh Tuhan membawa mereka. Musa taat, obey, bawa mereka. Walaupun kadang-kadang bangsa Israel gak mau taat, menyembah patung. Kesel gak? Kesel. Tapi tetap Musa taat. Tuhan menepati janjinya untuk bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Ketika Tuhan sudah berjanji, Tuhan melanggar gak? Tidak. Tuhan tidak pernah melanggar janjinya. Ya, Tuhan selalu menepati janjinya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, yang harus kita lakukan adalah ketika Tuhan sudah berjanji mau datang kedua kali, kita harus obey, taat, menunggu kedatangan Tuhan. Oke? Ya, semuanya lipat tangan dan tutup matanya, mari kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan telah mau memimpin kami, anak Tuhan. Tuhan mau menepati janji Tuhan kepada kami. Kami, anak Tuhan, mau taat, menunggu, menjalankan firman Tuhan, perintah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.